Apa nih? Kayaknya lagi rame banget nih gue liat-liat nih. Aduh, siapa namanya? Brans. Iya, itu dia. Jadi di sini gue dapat berita bahwa saatnya ada adegan-adegan yang terjadi di kalangan pro player ya, men. Ya gila. Gue gimana ya, men? Di sini gue bilang sama kalian, ini kan aib gitu kan, aib gitu loh. Sebenarnya nggak perlu dibahas, cuma karena lagi ramai, ya sekalian aja lah kita kayak pengen tahu lah gitu loh kenapa bisa terjadi dan juga kronologi gimana gitu kan. Ya udah kita bakal lihat aja nanti gimana kronologi. Dan gue di sini ya sekali lagi gue bilang nih, men, ya gue cuman ingin membahas doang, dalam artian ya gue nggak mau menambah-nambah perkataan misalnya kayak nuduh-nuduh dia salah atau apa. Ya udah itu terserah dia lah, dosa-dosa dia, men, tidak ada hubungannya dengan saya. Cuman di sini yang gue bahas adalah kenapa ini bisa terjadi dan juga bagaimana sanksinya terhadap BTR gitu kan. Karena setahu gue dia itu pemain yang sangat diandalkan lah gitu. Tapi kenapa tiba-tiba yo, ho, kembali lagi bareng gue Spiras dan ya sehari doang gua nggak upload, gak record, langsung batuk besoknya pas upload. Ya gila emang ya. Jadi kemarin gua kan lagi tidur nih, lagi tidur gitu kan. Ngomong-ngomong soal tidur, gua keinget yang tadi lagi. Tapi intinya gua kemarin lagi santai-santai tidur, tiba-tiba ini dapat berita mengenai hal ini gitu. Gua juga kaget gitu ya, karena ya gua kayak apa? Gua nggak kenal siapa dia gitu. Cuman kenapa tiba-tiba bisa se-viral ini? Kenapa bisa seheboh ini gitu kan? Ternyata dia itu pro player ML kalau salah gue. Wah gila. Divisi ML, bukan hanya gamenya doang, tapi benar-benar ML sampai terdengar di live streaming. Oke, jadi tanpa baca lagi kita bakal lihat dulu gimana videonya dan bagaimana suaranya, bos. Gak juga sih ya, gue pengen kasih tahu kalian aja lah gimana bentukan streamingnya gitu ya. Tidak ada hal-hal aneh di sini. Oke, kita bakal langsung aja ke YouTube ya, men. Let's go. Oh men, kita udah siap ya, kita udah ada di YouTube ya nih sekarang gitu. Kalian bisa dibaca nih judulnya ya, yang lagi viral BTR Brands. Kenapa harus dikasih bintang-bintang, bos? Langsung aja tambah E tambah O gitu. Apa ngantuk maksudnya ya, ngantuk ya, bukan apa-apa nih. Jadi di sini kalian bisa lihat ya saat live Nimo TV katanya. Nah di sini gue tidak akan memutar videonya ya, kita putar aja kali ya. Tapi ya tolong editor suaranya dijadiin Kang Boraks aja ya, biar nggak kedengeran aneh-aneh gitu. Coba kita lihat dikit aja, men. Baru di awal tuh udah ada suara-suara rintihan, maksudnya menangis gitu ya. Suara-suara kesakit. Udah. Lagi puasa, bos, lagi puasa. Untung gua nontonnya malam, habis ini langsung aja praktek. Enggak, maksudnya bukan itu. Maksudnya ya kalau nonton malam ya enak lah. Bukan enak juga, bos. Di sini kita nggak perlu lihat sampai habis lah videonya ya. Kalau misal mau lihat ya udah lihat sendiri aja. Gua nggak mau jadi penyalur dosa, bos. Tidak. Ya intinya kayak gitu ya, mana videonya. Dan di sini yang pengen gua bahas adalah gimana nih lo tanggapan dari BTR-nya sendiri terhadap playernya yang kayak gini gitu loh. Pro player yang melakukan hal seperti ini kan ini udah termasuk skandal gitu kan. Ya udah termasuk kayak sesuatu yang bisa merugikan pihak BTR juga, gue yakin nama buruk gitu kan. Maksudnya jadi nama buruk gitu loh. Nah di sini sebelum kita lanjut melihat gimana reaksi BTR, sekarang kita lihat dulu gimana reaksi para warga bumi yang sangean. Coba kita baca ya. Yang kesini gara-gara TikTok kita se-server. Wede, TikTok emangnya pemersatu bangsa ya. Brands, no Branzer. Tuhan tutup aibmu, tapi kau lupa mematikan mic-mu. Makanya besok-besok sama Puan aja. Bukan. Suaranya jelas bet, masya Allah. Gu. Anda salah dengar, karena di video tersebut emang ada suara anjingnya, tapi bukan suara anjing yang didengar di situ. Dicari bukan suara anjing, tapi suara pusing. Gua pengen kasih ke kalian dulu nih ya, tanggapan dari BTR-nya gitu. Oke, sabar, men. Nah, ini dia nih klarifikasi skandal dari Brands gitu kan. Coba kita lihat nih, men, gimana. Itu di dalam gak sampai sejam lah, langsung urgent meeting. Oke, sama urgent tim meeting. manager, sama yang general manager, sama tim PR-nya. Gimana nih keputusannya? Kayaknya udah kesebar, nggak bisa ditutupin lah gitu. Hapus replay udah gak guna juga gitu.
di mana-mana juga up. Ya, itu ya Brands perlu menjawab konsekuensinya gitu. Oke. Tapi sudah diinformasikan dari pihak manajemen langsung ke pihak terkait. Udah. Oh. Dia Brands justru langsung sadar salah sih gitu, langsung minta maaf. Oh, oke, berarti si Brandsnya sendiri tuh langsung kayak ya nyadar lah kesalahan dia gitu. Dia kayak nggak egois dalam artian kayak gitu doang kok jadi masalah besar gitu kan. Jadi intinya si Brands ini langsung minta maaf lah gitu kan, intinya kayak gitu men. Nah tadi gue juga sempet di awal Planet Esports gue berharap nggak ada lagi postingan yang muncul di Bigetron tulisannya terminated. Jadi gue berharap ini sanksinya apakah cuma untuk sebulan saja sesuai dengan caption dari Instagram? Nah, kalau nggak salah gua nih ya, sanksi yang dijatuhkan itu hanya tidak boleh bermain sebulan. Gara-gara ngewe semalam doang, tidak bisa main sebulan ya cuy. Gimana ya, gue tuh kayak agak gimana gitu loh. Lu kalau nge-live tuh ya perhatikan mic itu nyala atau enggak gitu. Kalau emang udah nafsu ya udah lakuin aja, gue juga nggak peduli. Cuman ya Anda harus lebih hati-hati ke depannya gitu loh. Jangan sampai kayak gini, malu banget sumpah dah. Instagram post terakhir Bigetron itu ya emang rencana ambil putus. Nah intinya gitulah mainnya, cuman di dikasih hukuman bahwasanya dia nggak bisa main di kompetisi manapun gitu kan selama sebulan gitu. Nah di sini ya kita udah siap nonton klarifikasinya, dan sekarang gue pengen lihat dulu ya Cia dari akun dari BTR Brandsnya langsung nih. Nah assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah gue jawab, teman-teman semua, saya secara pribadi ingin menyampaikan permintaan maaf yang paling dalam atas kejadian kemarin yang tidak sepatutnya saya lakukan. Saya menyesal atas kejadian kemarin dan memohon kepada semuanya agar dibuka pintu maaf, dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Nah mantap gitu kan. Saya juga ingin berterima kasih atas dukungan kalian semua selama ini. Saya akan terus berusaha untuk menjadi lebih baik ke depannya. Salam Jabran Brands. Bagus Wiloko. Oke. Ya setidaknya dia tahulah kesalahan dia bagaimana, dan ya masalah dosa kita nggak usah tanggung ya men. Maksudnya itu udah terjadi ya udah gitu, dia yang nanggung gitu kan. Kita nggak perlu kayak gimana gitu ikut-ikut campur soal dosa. Udahlah, emang dia yang ngelakuin ya udah dia yang nanggung gitu kan. Masalah dosa udah dia main kayak gitu udah pasti dia nanggung dosa yang gede gitu ya. Setidaknya dia udah minta maaf sama fans-fansnya yang mungkin mengecewakan gitu loh, kayak gara-gara dia fansnya kecewa sama dia gitu kan, inti kayak gitu men. Dan di sini gua ada sedikit video dari Bang Brando gitu kan. Kita bakal lihat nih pendapat dari Bang Brando gimana cuy, langsung aja coba kita lihat. Bocil senora itu kan, bocil-bocil Brands. Sepengangguran itu kalian nggak ada PR yang lebih penting yang harus dikerjain? Sampai ada kasus begitu aja di spam di channel-channel orang, di spam di streaming orang. Senora itu gak kalian bocil-bocil? Nah ini juga nih salah satu yang gue nggak suka dari kalian semua nih. Kalau misalnya ada ya dari subscriber gue, gak usah di spam gitu loh ke live streaming orang juga nggak peduli gitu loh. Kalau misalnya mau nge-spam ya udah spam aja ke gue, dapat berita gue gitu, gak apa-apa. Tapi kalau misalnya kalian nge-spam ke Bang Brando, ke siapa yang nggak peduli itu nggak usah, karena emang mereka itu ya nggak guna, berita tersebut nggak guna bagi mereka ya udah. Dan juga emang gak bagus gitu loh men, kalian nge-spam kayak gitu tuh mengganggu orang lain gitu loh. Karena ya gimana ya cuy, ya udah lah gitu loh, tanggung dosa dia sendiri gitu. Kita nggak usah ikut campur lah gitu kan. Kalau misal mau minta dibahas ya udah minta dibahasnya ke gua aja, ke youtuber yang membahas berita gitu kan. Kalau misalkan nge-spam ya ke Bang Brando yang dimana notabene-nya dia cuma main game, buat apa? Emang dia mau main game tentang news juga kan? Enggak juga men. Inti kayak gitu ya cuy ya. Itu juga kalian harus tahu men tempat-tempatnya gitu, dimana kalian harus kasih tahu berita, dimana kalian harus nge-spam. Nah kalian harus tahu lah tempatnya gitu, kondisinya, jangan ke sembarang tempat gitu, salah ya cuy ya. Dan yang terakhir nih, ini gua agak gimana gitu ngesebarinnya. Pokoknya intinya gini men, gue ada dua akun gitu Instagram yang gue tahu. Katanya nih ya, ini tuh akun dari ceweknya yang di video tersebut katanya gitu. Gue juga nggak tahu ya men. Yang pertama namanya Felizen. Teman ini gue juga nggak paham nih apakah benar ini atau enggak. Tapi di sini baru aja kemarin dia ngepost kayak gini, stop dan juga sorry gitu. Intinya kayak gitu ya men. Dan kalau misalnya kalian dari komentarnya nih kan, WK nitip sepatu sebelum rame kelewatan gitu, langsung rame mic checknya di YouTube. Nah intinya kayak gitu ya men, kata orang-orang netizen sih ini gitu. Dan juga satu lagi nih men, ini kita nggak bakal bahas teorinya, cuman ya gue kasih tau aja men, ternyata ada dua cewek nih yang dicurigai gitu. Nah yang satu lagi ini men, dan dia emang bikin ini I need hug gitu kan, I need pelukan gitu. Cuman ya sekali lagi gue bilang, kita nggak usah peduli dengan siapapun yang dia lakuin, maksudnya ya nggak usah peduli lah dengan siapapun dia main gitu kan, udah biarin aja. Karena emang ya itu salah si Brands gitu, mau gimana pun itu salah si Brands gitu. Karena ya dia kalau misalnya mau main ya udah main aja, kita nggak ada tanggung dosa apapun, kita nggak peduli sama dosanya. Tapi
ya cuy ya, masalahnya si Brands ini tuh nggak matiin mic-nya. Nah itu kesalahan dia gitu kan. Kalau masalah main ya udah bodo amat, itu salah dia sendiri, itu dosa dia sendiri, nggak usah peduli. Cuman masalahnya adalah dia mempermalukan nama dia sendiri dan juga nama ceweknya sendiri gara-gara dia lupa matiin mic. Nah itu doang ya cuy, salah dia gitu. Oke udah kali ya kita kasih taunya gimana kronologinya gitu kan, intinya kayak gitu ya men. Nah, dan juga di sini pesan moralnya apa cuy? Kalau misal kalian ingin ngelakuin sesuatu, tolong lebih hati-hati. Dan juga ya satu pesan juga ya men, jangan main-main kayak gitu men. Skandal-skandal kayak gitu tuh gak bagus men ya. Kalau misalnya nafsu nih, udah coba gak usah main sama cewek gitu. Maksud gue ya udahlah, ditahan aja. Karena kalau misalnya terjadi kayak gini, yang malu siapa bos? Selain diri sendiri dan juga keluarga kan, malu juga keluarganya kan, dan juga ya malu juga ke Tuhan men. Udah kayak gitu main-main kayak gitu tersebar lagi ke orang banyak gitu kan, dibahas sama orang-orang, itu kan malu men ya. Intinya ya ini jadi pesan moral juga buat kita semua. Kalau misalnya kalian ada nafsu atau apa, itu ditahan ya men ya, jangan dikeluarkan. Karena kita nggak ada yang tahu apa yang akan terjadi kalau misalnya kita ngelakuin hal itu. Dan ini salah satunya coy, bukti nyata gitu kan. Udah guys, segini aja video gue, coba subscribe dan semoga berita ini cepet larut ya, nggak usah dibesar-besarkan lagi. Semoga Bang Brands juga sehat-sehat aja ya bang ya, semoga kedepannya, dan juga jangan sampai mengulangi hal tersebut lagi gitu kan. Bisa jadi contoh yang baik juga buat para pro player lain yang mungkin emang mau ngelakuin hal itu, cuman lebih harus hati-hati aja gitu kan. Dan kalau bisa nggak usah dilakukan karena emang nggak baik ya bang ya. Kalau misalnya ada pro player nonton video ini ya nggak usah dilakuin gitu, udah ini aja. Yaudah guys, sampai video, bye bye.